Gila kamu orang mesen. Udah dapat berapa orderan? Aku baru satu ini. Dia Hah? Baru lepas ini. Gua nggak mau salaman sama lo. Kenapa gua bisa sampai ngalong kayak gini? Dikarenakan gua habis kena musibah. Mobil gua diambil sama orang. Daihatsu Ayla, nomor plat mobilnya BE 1039YH, warna merah. Wah, nih sobat rezeki abang. Sorry gua nggak bisa ngasih banyak. Wih, ini gua dapet rezeki coy. Nih tuh, 1 juta gua dapet es. Halo guys, balik lagi ke channel gue yang nggak penting. Sekarang jam 1.21. Hari ini kita mau coba order makanan ke abang-abang ojol. Masih ada nggak yang ngalong malam ini? Karena kita tadi sempat bagi-bagi sembako di jalanan dan mereka mengeluhkan tentang pendapatannya, dimana mereka bingung untuk keperluan di rumahnya. Bukan mereka nggak mau tinggal di rumah ya, tapi karena kebutuhan perut yang nggak bisa untuk ditunda lagi. Malam ini kita cari ojol dengan cara kita membeli makanan. Terserah deh lo orang mau anggap ini ria, bodo amat. Kalian bisa melakukan banyak hal. Gue juga melakukan penggalangan dana di kitabisa.com dan linknya ada di Instagram Respect Peduli, dan ada juga nanti gue taruh di link deskripsi gue. Kalau kalian nggak percaya dengan campaign gue, ya nggak jadi masalah, tapi apa yang gue lakukan ini yang mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kalian. Artinya bisa kalian lakukan, kalian bisa order ke ojol, udah itu ojol datang ke sini ngantar apa yang lo pesen, udah itu pas dia pulang lo bekalin dengan sembako, lo kasih tips dia, ya terserah lah itu dengan cara-cara kalian. Intinya saat ini yang kita butuhkan adalah subsidi yang mampu membantu yang tidak mampu. Oke guys, ini kita lagi order. Kita di gedung Tataan, kita ngordernya di Pringsewu. Jadi kita Di lihat Tatan tutup ya, ada tutup ya. di Tataan pada tutup semua, adanya Pringsewu sama Bandar Lampung. Ini kita coba tes drivernya apakah mau. Semoga aja mau. Berarti rezeki dia. Berarti rezeki dia. Pringsewu. Halo Mas. Halo Mas. Ya Mas, ini yang pesen nasi uduk tadi aku. Oh itu gimana? Bisa antar nggak Mas? Tapi real kan orderannya? Real Mas, asli real. Ini pada kelaparan Mas, kita orang lagi bareng-bareng. Oke, berarti ini nasi uduk telur 1, nasi uduk ayam 2, nasi uduk tempe 2, 1 porsi. Iya, benar. Kalau ada es teh manisnya 5 ya. Oke. Ya, sesuai map ya Mas ya. Maaf, bahasa respect peduli ya? Iya, Iya, betul. benar. Oke, alhamdulillah kita udah dapat dan kita cari satu korban lagi. Mudah-mudahan ada lagi yang mau. Sekarang jangan di Gojek. Lu siapa yang punya Grab? Guys, gua random ya dalam memilih bantu si ojol-ojol ya. Ada banyak teman-teman gue di ojol, cuman gue memang nggak mau ngasih mereka secara langsung. Artinya ya harus sesuai mereka ini yang memang betul-betul kerja gitu kan. Bukan yang gua telepon, "Bro, gue bagi-bagi nih buat ojol, lo datang ke sini," bukan. Tapi yang memang betul-betul real, kita tahu mereka ada di jalanan atau gimana dengan konsep-konsep kita lah. Pada intinya mereka masih semangat untuk berjuang. Karena kasihan mereka guys. Kasihan banget. Jam tadi aja banyak yang ngeluh ya, banyak yang nangis ya. Halo. Oke. Telepon. Iya Mas. Telur ayamnya habis. Tinggal telur asin, telur bulat sama telur ceplok. Oh, yang nggak ada diganti telur aja Mas. Oke. Oke. Oke guys, kita order di wilayah Kemiling sama wilayah Pringsewu. Order kita jam 1.34 dini hari ya. Dan satunya order jam 1.24, beda 10 menit.
Dan itu jarak tempuh yang lumayan jauh gitu kan jaraknya dari Bandar Lampung ke sini, dari Kemiling ke sini kurang lebih itu sekitar 35 menit, hampir 40 menitan. Kalau dari Pringsewu ke sini tuh kurang lebih kalau kenceng jam segini itu sekitar 45 menit. Nah, gila nggak? Apalagi sekarang ini cuaca yang lumayan ekstrim. Geluduk-geluduk udah di mana-mana. Udah mulai gerimis, guys. Kita lihat perjuangan mereka dan kita pun sampai sekarang ini kita belum tidur. No, Bro Dik dia lagi ngedit. Hilang. Pegangin apa? Besok kita masih harus bangun pagi juga, kita mau berbagi lagi terhadap para pejuang nafkah dan tadi kita dapat titipan juga dari Kak Putri untuk rumah sakit dan kita juga habis beli masker khusus untuk tim medis. Oke. Kita tunggu ojolnya. Oke. Nggak dikerjain sih ojolnya ya, tapi dikerjain juga sih ya, tapi ya baiklah tanpa kita harus menampar atau menginjak-injak harga dirinya. Kita tidak melakukan hal tersebut ya, kita bantu ya udah kita bantu, cuman kita berbentuk surprise ya. 2000 years later. Udah sampai mana dia? Ini udah masuk gang ke sini. Udah masuk ke sini. Udah sampai kantor pos. Udah sampai kantor pos. Oke, kita tungguin paling sekitar 5 menitan. Berarti dia gila kenceng banget. Dari Pringsewu. Dari Pringsewu jam 24 sekarang 49, anggaplah sampai sini 55. Ya setengah jam. Ngebut berarti. Kita tunggu ya, bentar lagi kita kameranya siapin. 6.5 hours later. Di sini biar aja. Jangan makanya kalau kencang banget. Sepi banget. Udah dapat berapa orderan? Aku baru satu ini. Dia Hah? Baru netes ini. Dari jam? Aku baru keluar tadi jam 1. Oh alah, pagi. Ngalong ya lu biasanya ya? Masih aja masih hujan. Mantai. Terus aja lo bang lah. Hah? Terus aja. Terus aja kemana? Ntar dulu. Mantai dulu, ngobrol dulu. Baru udah makan? Udah. Kapan? Nanti. Hah? Udah pakai aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa pakai aja, Bang. Pakai aja. Terus aja. Gua nggak mau salaman sama lo. Oh ya, lupa. Taruh dulu. Kan harus jaga kebersihan, brother. Iya. Ini dampak nggak sih di ini? Gimana? Di Raja? Dari jam 1, dari jam 1 siang sampai sekarang baru dapat ini. Jam 1 malam ini. Aku ya dari kemarin sih dapat orderan dari jam 4 sampai tadi malam ini cuma dapat 10,5. 10 poin. 10 poin. Paling orderan 10, 8 orderan Mas ya. Ya Mas. Apa? 8 orderan lah. Aku cuman Iya, 8 9. Itu dari pagi kan pagi on, pagi kerja jam 6 pagi. Jam 6 pagi mandi, terus on sampai jam 9 malam, kan jam setengah 10 aku udah berangkat kerja lagi. sorry ya, gue liput nggak apa-apa ya? Terus gimana? Gue liput. Ngupit, Boleh Boleh kan gue liput. liput? repot, Direkam loh. dari call. Iya. Boleh ya? Buat apa dulu? Ini? Buat YouTube gue sama buat Instagram karena kan gue lagi Oh. tadi gue habis bagi-bagi sembako Hah? di Bandar Lampung Iya. sama di Pesawaran. Artinya gue mencerita itu bentuk apresiasi buat para pejuang nafkah. Rokok Mas. Yang apa namanya di Lampung aja ternyata seperti ini, penurunan itu sampai 70% keluhan mereka tadi. Kita memang menyisihkan sedikit-sedikit rezeki kita ya untuk bantu-bantu teman-teman juga gitu ya. Jadi karena kan sekarang ini enak banget orang menyatakan udah di rumah aja, cuman kan segala sesuatu kan harus butuh solusi. Sedangkan di rumah kalau kalian punya anak bini yang harus dihidupin, bener gak sih? Benar. Ya, sedangkan solusi untuk kayak gitu kan belum ada. Sebenarnya solusinya sih satu, yaitu subsidi dari yang mampu ke yang tidak mampu. Solusinya sih sebenarnya gitu. Nah, ini Kayaknya gue tadi lagi, kalau ini gue lagi nungguin yang dari Bandar Lampung. Kamu order Bandar Lampung juga? Gue ngorder juga di sana. Jadi ini nanti buat kalian, gue udah makan juga di rumah, kita pasti ada makanan. Jadi buat kamu orang. Sebenarnya sih dikatakan ngeprank, gue ngeprank sih ya sebenarnya. Cuman gue nggak seperti, gue memang nggak setuju nih seperti Titiknya tadi itu. yang prank dulu, prank ojol itu kan gue jujur memang nggak setuju kayak gitu karena itu menampar harga diri seseorang, habis itu
dikasih bantuan gitu kan. Artinya kan enggak banget sih menurut gua gitu kan. Nah, cuman kalau gue ini memang sosial eksperimen kayak gini, berbagi. Ini kan lo orang bisa tahu rumah gue, ya kan, kita bisa saling komunikasi. Misalnya kalau dia lagi ngebit di jalan, ngeliat ada mbak-mbak lagi jalan, lagi dagang atau apa, lu videoin aja, lu kirim ke gue. Nanti bisa kita eksekusi, kita bantu juga. Jadi kita nggak hanya di kesehatan, tapi kita juga di tujuan makan. Gitu. Tapi kita di situ lebih cenderungnya sih bukan memberikan bantuan itu secara tunai. Tapi kalau misalnya kayak ada mbak kok ekonominya hancur banget, ya kita bantu secara kalau rumahnya nggak layak ya kita bantu. Jadi kita tanamkan sesuatu hal itu yang bermanfaat, yang bisa berkepanjangan untuk mereka. Jadi sengaja maksud gue bikin video kayak gini itu memberikan sebuah contoh. Makanya gue bilang gue nggak peduli orang mau ngomong gue ria, ya gue nggak peduli orang ngomong lu ngakalin AdSense doang, bodo amat lah, terserah orang mau ngomong apa. Yang jelas satu gue tekankan, YouTube gua walaupun belum ada AdSense-nya, next ke depan itu juga buat bantu orang juga. Ini gua memang tadi bagi-bagi juga sembako buat teman-teman. Buat terima aja. Jangan lo lihat apa-apa di dalamnya, pokoknya ini bagian dari empati kami buat kalian. Makasih banyak Mas. Makasih banyak nih, Bang. Repotin sampai sini. Boleh nasi malah. Ini makanannya. Bawa lagi. Dibagiin sama teman-teman yang masih begadang. Nah, ini dari kita yang sanitizer nih, buatan dari kita sendiri. Homemade. Sama ini maskernya. Mas. Makasih Bang ya. Makasih Mas. Oh iya, gua belum bayar ordernya, berapa ordernya tadi? 73 Mas. 73. Pas. Nah, ini sebenarnya gue sengaja buat memberikan contoh. Kalau lo nggak bisa kasih lebih, ya setidaknya lo beli apa lo kasihin lah ke mereka atau apa. Karena kan penghasilan kalian itu kan betul-betul sangat-sangat down banget, 70%. Iya. Itu betul-betul turun. Sedangkan lo orang punya kebutuhan gitu kan. Nah, ini cara gue untuk menggugah mereka, dan cara gue juga untuk berbagi. Jadi gue nggak pernah peduli netizen mau ngomongin gue apa gitu kan. Itunya ini. Ternyata inceran kita 2 korban, sekarang ditambah 1, 3 korban karena dia bawa 2. Itu kalau bawa 2 berarti 4. Oh, Mbak 1. Gila kamu orang mesen. Sampai ke sini. Bang, kagak jadi, Bang. Cancel. Mati orangnya. Bang, jangan doain gua mati, Bang. Mana disuruh lagi ya. Parah. Kata dia orang jangan dijalanin. Ay, kata gue bodoh lah. Untuk dapat kerjaan, Bang. Ini aja udah ngerjain tuh ya Bang. Kerjaan mana lagi? Berapa itu? 91.000 Bang. Ya, udah kan tadi itu. Nasi goreng. Buat Abang lagi aja. Ya enggak lah. Enggak apa-apa buat Abang lagi. Duduk aja dulu. Ngopi dulu. Kena prank Bang. Prank Bang. Ini juga sama soalnya. Karena dari juga Bang. Kita sengaja order 1 dari Pring Sewu, 1 dari Bandar Lampung. Mantap. Deg-degan gua. Jangan lagi ya. Ngebit gimana, Bang? Bener apa enggak? Ngebit gimana sekarang responnya? Kalau ditolak-tolak tambahannya Bang. Jadi yang harus jalanin. Hari ini dapat berapa, Bang? 17 poin Bang. 17 poin. Dari? 17 poin dari jam 10 siang sampai jam 12 malam. Gila. Biasanya? Biasanya mah udah tupu Bang habis maghrib. 80% penurunan Bang. 80% ya. Bang, Iya. nih Bang, gua ada rezeki sedikit buat Abang. Apaan ini Bang? Bako, Alhamdulillah. jangan dilihat apa-apanya. Nih, bayaran itu tadi, Oh iya. ya kan? 9.000 ya Bang. Gak Ya? usah, gak usah busuk Bang. Nih, buat rezeki Abang. Sorry gua gak bisa ngasih banyak. Wih, ini gue dapet rezeki coy. Untuk anak-anak Gojek Bandar Lampung tetap semangat. Nih tuh, 1 juta gue dapet es. Mantap. Jadi gue juga ngasih kabar ya kenapa gue bisa sampai ngalong kayak gini. Terus itu gue banting tulang kayak gini dikarenakan gue habis kena musibah.
mobil gua barusan diambil sama orang di Daihatsu. Gua tanpa sepengetahuan gua, istri gua udah nyewain mobil gitu loh. Pas mau asuransi, setahu gua nganterin ke asuransi mobil itu saman sales itu kejadian hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin mau asuransi, Selasa bini gua di lobi. Jadi hilang 1 unit mobil Ayla tipe M, nomor plat mobilnya. Minta tolong dibantu juga ya Oke, siap. teman-teman. Nanti kirim Gojek linknya. kabarnya di Limau. Udah sebulan yang lalu dia ngilangnya. Cuman gue barusan aktifin barusan seminggu inilah. Gue udah laporan ke polisian ini segala. Plat mobilnya BE 1039YH warna merah. Oke. Minta tolong ya dibantu ya Siap. teman-teman, siapa tahu masih rezeki gua, soalnya nyarinya uangnya panas-panasan, halal bener nih. Kabarnya sih dibuang ke pelemparan terus, lagi nyari jejak terus guanya sama anak-anak bajai, sama anak-anak Gojek ini. Stay sih di Negeri Sakti, Orang Negeri rumah Sakti. Negeri Sakti belakang kurungan nyawa. A3 kalau mau nyari restonya MP M3. Nah, kapan-kapan boleh nih. Jadi guys, buat kalian ya yang lewat wilayah Gedong Tataan, Aduh, khususnya di Tataan. Negeri Sakti, ya kan, kalau yang hobi makan Mantap, tempe mampir mantap. tempat abang. Asik. Oke. Iya. Nih, gue sorry banget nih malam-malam Iya ngomongin bang, di gak sini. apa-apa bang. Santai aja bang. Hitung-hitung jalin silaturahmi juga buat kalian. Iyalah bang. Ya kan, sambil bagi-bagi lah walaupun gak banyak, karena gue bukan orang kaya. Ini juga rezeki bukan dari saya, tapi dari teman-teman saya yang ada di organisasi saya. Ya ini aja alhamdulillah dapat rezeki kayak gini, gua udah alhamdulillah banget. Karena kan orang kan bisa dengan menyuarakan, udah diam di rumah gitu kan. Semua orang juga kan pengen. Kayak abang juga mungkin pengen kan diam di rumah gitu. Namanya jasa pelayanan, kita udah nggak bisa diem di rumah ya kan Pak? Ya karena orderan udah semakin dikit apa dibagi apa-apa, terus kebutuhan kami semakin meningkat, Harga sembako makin mahal harga sekarang. sembako makin mahal, orderan semakin sepi. Apa aplikasi semakin banyak, apa driver semakin banyak, ya seperti itulah itu. Jadi menekan kami untuk bekerja dan bekerja seperti itulah. Kan ada corona, nggak takut. Kalau corona ya itu kita tawakal ya, kita udah pakai masker, kita udah cuci tangan, terus kita safety lah ya. Tapi kalau kita kena lagi ya Apesnya udah ada. apes. Kalau pengen di rumah pengen ya. Kalau pengen di rumah pengen namanya anak umur masih 1 tahun 6 bulan ya, masih pengen ngegendong-gendongnya, cuman ya udahlah. Kalau kebutuhan yang menekan kita terus sampai malam. Orderan turun ya bang ya. Orderan waduh beda Anjir. banget ya, beda banget. Anjlok sekali. Kalau temanku di Jakarta saya ngomong 80%, 70% katanya. Bahkan ada sampai saya ngomong 90% coy. Tadi. Ya 95% itu udah hilang lah. Udah Yang sendiri maghrib lagi. pulang yang Di Jakarta kayak gitu, setengah. apalagi di Lampung aja kayak gitu, apalagi di Jakarta ya. Iya, Jabodetabek tapi kan zona merah dia. zona merah. Lo sendiri bang? Buat saya sendiri ya begitu seperti abangnya juga sih, gara-gara kayak corona customer mungkin takut tuh kan, mungkin dari situ ya orderan sepi, malah entah kayak orderan sering dibagi, entah sistemnya gimana lah, sepi pokoknya, makanya sering ngalong terus saya. Dapat 10 poin aja malam, taruhlah dapat cuma 1,5 apa, dapat 3 poin. Iya. Ntar pagi cuma dapat 1 poin, terus siang paling 1,5 ini tambah paling dikumpul, detail ini. paling mentok-mentok nyampe malam baru 9 poin. Itu level aja belum. Makanya kalau nggak diembat apa ngalong lah, mau dapat apa di kantong juga udah bukannya mau jalan nyari duit, malah kita ini tombok. Tabok di bensin ya. Tombok di bensin, tombok di rokok. Kita mau makan juga ragu-ragu, nantilah nunggu gratisan. Kalau saya untuk perusahaan Gojek dan saya mitranya ya dari 2018 mengabdi. Nah,
Kalau saya sih mintanya kalau bisa trip diturunkan jangan sampai 30 karena itu udah menyita waktu kita untuk mendapatkan bonus. Dan uang bonus itu kalau untuk kita ya untuk sehari-hari di jalan. Uang pendapatan dari kita narik Gojek itulah untuk istri. Nah, kalau harapan saya trip diturunkan, kalau bisa itu bonus dibesarkan. Dan dapat santunan. Kalau dapat santunan kayaknya mitra jauh dah. Cuman itu aja lah dulu satu ya. Yang kedua, kalau bisa voucher-vouchernya atau gebrakan-gebrakan yang bikin Gojek tidak jatuh, Gojek tetap berdiri tegak dan saya selalu di sampingnya. Itu tolonglah. Kalau bisa ada tunjangan voucher, tunjangan voucher, ada gebrak-gebrakan yang bikin Gojek tambah menarik. Meriah lagi kayak dulu lagi. Ya untuk Gojek Tolong kembangkan. tolong kembangkan dan saya insya Allah selalu di sampingnya. Salam satu aspal. Ya kalau untuk saya pribadi ya yang penting kebijakan dari perusahaan aja sih, sadar diri. Misalnya dia punya mitra ya tolonglah dibantu APD-nya lebih dirutinin lagi, dibagiin ke teman-teman ojolnya biar kalau antisipasi kan namanya di luar terus, kita kerja sama-sama ojol ya yang jelas saling jaga aja. Oke guys, gitulah kisah mereka dalam menghadapi coronavirus, sedangkan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah beserta keluarga. Bukan mereka nggak takut, tapi kondisi perut itu yang memaksakan mereka untuk terus berjuang. Lebih takut istri nggak makan, anak nggak makan lah daripada ini penyakit. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan malam ini juga mendapat bisa menjadi contoh buat kalian semua dalam berbagi. Sesungguhnya berbagi itu bisa dilakukan dengan cara apapun, yang penting itu bermanfaat. Oke, tetap jadikan hidupmu berguna bagi sesama. Bang. Oke. Bu, saya tunggu WA nih Mas. Siap. Hati-hati. Sebenarnya Mas yo. Pulang dulu, Bang.